Halo, selamat datang di Be Delightful Channel untuk tarot reading bersama saya Ray di sini. Kali ini saya akan coba baca energi yang terjadi untuk 12 zodiak sign selama bulan Oktober 2021. Nanti saya akan mulai dari Aries dan berakhir di Pisces. Ini adalah general reading, artinya tidak semua pesan atau informasi yang saya sampaikan akan resonate untuk semua penonton video ini. Kalau memang resonate, kamu bisa claim. Kalau tidak, leave the rest, oke? Biar orang lain mungkin yang butuh informasi tersebut yang menerimanya. Oke, dari tanggal 27 September 2021 sampai nanti 18 Oktober 2021 adalah periode untuk Mercury retrograde. Ya, di bulan September dan di bulan Oktober yang melibatkan 2 bulan dan juga melibatkan 2 zodiak yaitu Virgo dan Libra. Untuk Mercury retrograde sendiri, energi yang mungkin terjadi adalah semacam deja vu untuk kolektif ya, untuk semua zodiak sign, kita semua, semacam deja vu atau seperti atau situasi kembali ke masa lalu. Nanti mungkin beberapa di antara kita merasa seperti teringat kembali atau terkenang kembali dengan peristiwa atau situasi di masa lalu yang bisa melibatkan hubungan dengan pekerjaan, romance, ya karir, ataupun dengan keluarga. Tapi yang jelas, feeling back to past itu adalah ilusi. Masa lalu itu adalah ilusi. Masa depan itu nobody knows. Yang nyata dan real itu adalah now, the present ya. Jadi kalaupun seandainya kalian merasa selama periode Mercury retrograde ini kalian merasa seperti kembali ke masa lalu, merasa sakit lagi, ada seperti luka lama yang terbuka kembali, atau mungkin orang-orang dari masa lalu, orang-orang dari past life, orang-orang dari masa lalu datang kembali ke dalam kehidupan kalian, tiba-tiba muncul gitu ujuk-ujuk mantan. Ini biasanya yang berkaitan dengan unfinished business ya. Mungkin dulu ada situasi yang seharusnya bisa diselesaikan tapi kalian berdua itu atau antara pihak pertama dan pihak kedua menunda-nunda dan tidak ingin menyelesaikannya selama periode waktu tertentu. Dan di Mercury retrograde ini situasi itu naik kembali ke permukaan. Tentu saja kita semua punya kebebasan ya untuk membuat keputusan apapun di dalam hidup kita. Kalau seandainya saat ini juga unfinished business itu muncul tiba-tiba di hadapan kalian, kalian tidak mau berhadapan dengan itu dulu, artinya oke, ntar dulu, jangan sekarang gitu, rasanya belum siap, itu nggak apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, masa lalu itu adalah ilusi. Jadi jangan terlalu lama berlarut-larut di masa lalu ya. Kalau misalnya kembali beberapa saat, oke, nggak apa-apa, that's fine. Tapi jangan lupa untuk segera kembali ke posisi present ya, yang sekarang ini yang nyata. Yang saat ini ada, itu yang nyata. Yang saat ini kalian lihat, yang kalian rasakan, itu yang nyata. The now, the present, oke? Selain itu kita juga akan masuk di New Moon in Libra dari tanggal 6 Oktober 2021. Kabar baik untuk Libra season, yang aku rasakan berbagai macam bentuk keadilan akan menang ya. Akan banyak hal-hal yang mungkin kalian rasa dulu tidak adil, ini kenapa begini, kenapa gue seperti ini, kenapa kejadiannya jadi seperti ini. Nah nanti di Oktober itu one by one mulai clear ya, keadilan itu muncul. Jadi selamat untuk kalian yang akan mendapatkan keadilan di New Moon in Libra ini, yang puncaknya itu di 20 Oktober ya, ketika full moon, dan akan terus berlanjut ke November sampai nanti di akhir Desember 2021. Jadi tenang aja, yang saat ini merasa ada situasi atau sedang berada dalam situasi yang gak adil, aku yakin starting in Oktober kalian akan menerima keadilan yang seharusnya kalian dapat. Oke. Itu aja pembukaan untuk Oktober 2021. Saya akan segera membaca energi general kolektif untuk 12 zodiak sign
Sun, Moon, Rising, dan Venus, sebaiknya kalian ngecek birth chart kalian untuk tahu zodiak sign apa saja yang ada di birth chart kalian ya. Jadi kalau seandainya untuk Sun tidak resonate, kalian bisa cek Rising. Yang paling penting itu Sun, Rising, Moon, dan Venus kalau menurut aku ya. Jadi kalian bisa cek satu persatu, kemudian kembali lagi ke timestamp dan lihat mungkin pesan untuk kalian itu adanya di Rising sign kalian atau di Moon sign ataupun di Venus. Oke, terima kasih. Oke, kita akan langsung ke readingannya. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan coba baca energi untuk 12 zodiak selama bulan Oktober 2021 ya. Jadi nanti saya akan mulai dari Aries dan diakhiri dengan Pisces. Ready? Ready dong ya. Oke, kita mulai. Aries untuk Oktober 2021. Aries, energi umum, general reading. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Oktober 2021. One more. Aries, general reading, kolektif. Pesan yang perlu diketahui oleh Aries untuk Oktober 2021. Terima kasih. Thank you Aries. I love you Aries. I love you Aries. I love you Aries. Let's start Aries. Wow, that's fast. Oke. Sebenarnya saya akan ambil satu kartu untuk overall energy atau energi current situation, posisi kamu yang sekarang, tapi yang keluar itu 2 kartu, jadi nggak apa-apa ya. Khusus untuk Aries, saya akan ambil kedua kartu ini. Untuk energi yang tersembunyi, tidak kamu sadari namun ada, adalah Justice. Oke. Jadi gini, Aries. Situasi sekarang ini aku ngerasa kalau kamu itu baru saja menyelesaikan suatu situasi ya, dan kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik. Ada situasi di mana kamu dituntut untuk full effort ya, memberikan seluruh tenaga yang kamu punya, memberikan seluruh kapasitas yang kamu punya, dan kamu berhasil ya kalau saya rasa. Dan itu yang membawa kamu di posisi Six of Swords. Tugas yang sudah berhasil diselesaikan, dan sekarang saatnya move on, pindah ya ke challenge baru, ke tantangan baru. Berhubung karena kamu punya 2 kartu yang keluar, satu lagi adalah Empress. Di Oktober ini aku ngerasa kalau kamu itu mengarah ke Empress. Kamu lihat ini kamu sedang duduk di perahu. All the burdens, semua beban-beban berat yang selama ini kamu punya itu sudah berhasil kamu taklukkan, sudah berhasil kamu kamu jinakkan. Oke. Dan kamu duduk di atas perahu dengan membawa segala atribut-atributmu, semacam pergerakan ya. Ini simbol dari move on dari satu posisi ke posisi yang baru. Dan aku ngerasa kalau kamu itu masuk ke posisi Empress ya, atas kerja kerasmu yang sebelumnya, mungkin di sepanjang tahun 2021 dari Januari. Aku ngerasa dari 6 bulan terakhir, mungkin dari 6 bulan terakhir sebelum Oktober ya, segala kerja kerasmu berhasil ya. Artinya kamu melakukan PR dengan baik, kamu ngerjain semua tugas-tugas kamu dengan baik, ada reward dari universe buat kamu, dan kamu bisa masuk ke posisi Empress ya. Jadi Empress ini very nurturing, dia itu melindungi, menjaga. Empress itu berkuasa ya, full of abundance, dia berkelimpahan dengan cinta, dengan harta, dengan kekuasaan. Artinya dia terlihat menarik, dia itu dihormati dan disegani. Kamu bisa sampai ke posisi ini adalah reward dari universe atas keberhasilanmu dalam menyelesaikan tantangan-tantangan atau PR-PR. Dan energi yang tersembunyi atau hidden yang tidak kamu lihat tapi ada, itu ada Justice. Kamu dapat kartu Justice. Ini berkaitan dengan situasi kamu yang sekarang. Oke, mari kita lihat seperti ini. Oke, apapun tugas, apapun situasi yang berhasil kamu lalui kalau
menurut yang aku rasakan itu sekitar 6 bulan terakhir ya, yang berhasil kamu selesaikan dengan baik, yang membawa kamu ke posisi Empress, divinely guided ke posisi Empress, itu karena kamu berhak mendapatkan keadilan ya. Jadi ada 2 kartu Major Arcana di sini, ya artinya kamu divinely guided. Keadilan itu pasti akan ditegakkan, walau apapun ceritanya, hanya tinggal menunggu waktu. Dan aku rasa itu sih yang sedang terjadi pada kamu saat ini ya, yang mungkin akan terlihat di bulan Oktober pada saat full moon ya, sekitar tanggal 20 Oktober di full moon di Libra. Kamu akan bisa merasakan langsung bahwa keadilan itu nyata ya, dan keadilan ini yang akan membawa kamu ke posisi Empress. Jadi happy moving on. Sekarang kamu sedang bergerak, kamu saat ini bisa, atau kamu punya feeling kalau kamu sedang berkemas-kemas. Kamu sedang pilih-pilih yang mana yang perlu ditinggalkan, yang mana yang perlu dibawa. Kalau saya rasakan itu kamu seperti menyiapkan koper, kamu menyiapkan berkas-berkas apa yang perlu dibawa, yang lama-lama yang udah gak penting ditinggalin. Moving on, divinely guided through justice, untuk sampai ke posisi Empress. Wow, luar biasa sekali Aries, congratulations ya. Oke, itu dia tadi untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus. Sun, Moon, Rising, dan Venus General Energy untuk bulan Oktober 2021. Pesan apa yang perlu diketahui oleh Taurus untuk bulan Oktober 2021? Satu kali lagi. Oke, terima kasih, thank you Taurus, I love you Taurus. Ready Taurus? Ready. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Oktober 2021. Pesan atau informasi apa yang perlu diketahui oleh Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk bulan Oktober 2021? Oke. I'll take this. 7 of Wands, dan hidden energy adalah 5 of Cups. Oke Taurus, untuk overall energy saat ini, current situation yang sedang kamu alami adalah 7 of Wands. 7 of Wands itu kartu self defense, proteksi untuk dirimu sendiri. Kamu bisa lihat ada seorang wanita yang dikelilingi oleh 7 tongkat, dan dia mengangkat 1 tongkat itu dan mengarahkan ke posisi depan. Di depan dia apa, kita nggak tahu ya. Sama, saya juga nggak tahu situasi apa yang kamu hadapi saat ini. Tapi penting untuk kamu ketahui, hidden energy yang tersembunyi itu, yang tidak kamu sadari tapi ada, itu adalah 5 of Pentacles. Setiap kali 5 of Pentacles keluar di readingan aku sebenarnya agak stres gitu. Karena 5 of Pentacles ini ngomong tentang kerugian dalam jumlah besar yang terjadi secara tiba-tiba, di luar kendali. Kamu tidak sadar, tiba-tiba wow ya, itu terjadi aja gitu. Ini kerugian ini akan membuat kamu benar-benar terpuruk, bisa materi, bisa kondisi kesehatan juga. Jadi 5 of Pentacles kalau dia muncul itu lebih ke warning sebenarnya. Untung saja 5 of Pentacles yang muncul di hidden energy kamu untuk bulan Oktober ini barengan dengan 7 of Wands ya. Jadi aku ngerasa kalau di bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir di 2021 ini, kemungkinan besar memang kamu akan mengalami situasi yang digambarkan di 5 of Pentacles ini ya. Kerugian besar yang tidak terduga-duga. Tapi ini semua yang berhubungan dengan materi atau kesehatan ya, bukan berhubungan dengan perasaan. Nggak ada hubungannya dengan romance. Ini lebih ke kerugian materi ataupun dalam hal kesehatan ya. Kamu pasti tahu deh, ada sesuatu yang mungkin mengancam. Kamu sudah bisa rasakan dari beberapa waktu terakhir, mungkin 5-7 bulan yang lalu itu mungkin sudah ada. Ini mungkin akan berakibat buruk, jadi kamu sudah tahu kira-kira harus pasang aksi apa, dan kamu pasang aksi di 7 of Wands ini ya, self protection. Bagus sebenarnya. Hidden energi kamu yang aku rasakan itu kerugian material ya. Tapi untungnya aku udah kasih tahu ya, ini yang harus kamu pasang
proteksi, self defense. Kamu tahu deh, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lindungi mulai dari sekarang, apa yang harus kamu jaga mulai dari sekarang yang berkaitan dengan situasi yang kamu alami yang mungkin yang berpotensi mengarah ke loss tadi ya, mengarah ke kerugian. Good luck. Seven of Wands itu semacam peringatan di awal ya, peringatan di awal untuk tidak melakukan kesalahan ke depannya. Mudah-mudahan kamu berhasil melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menghindari ataupun memperkecil kemungkinan kerugian yang kamu dapatkan di kartu Five of Pentacles tadi ya. Good luck untuk Taurus. Oke, kita lanjut untuk Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan atau informasi apa yang perlu diketahui oleh Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus selama bulan Oktober 2021? Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Gemini selama bulan Oktober 2021. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Gemini selama bulan Oktober 2021. Oke, thank you Gemini. I love you, Gemini. Are you ready, Gemini? Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan yang perlu diketahui oleh Gemini untuk bulan Oktober 2021. Oke. Oke, Gemini. To the point aja. Overall energi atau energi yang sedang mengelilingi kamu saat ini adalah Three of Swords. Three of Swords itu patah hati, perasaan dikhianati, kondisi menyakitkan karena ada campur tangan pihak lain yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam situasi yang kamu alami saat ini. Oke, let's say ini adalah kartu third party ya. Ini ada pihak ketiga yang menengahi antara hubungan kamu dengan seseorang saat ini. Jadi pihak ketiga ini nggak selalu tentang romance gitu ya. Jadi misalnya ada sepasang kekasih, kemudian ada pihak ketiga, perselingkuhan, bukan. Jadi Three of Swords itu bukan hanya tentang perselingkuhan, tentang sakit hati karena romance, bukan. Tapi bisa jadi karena ada pihak-pihak lain yang memang kehadirannya itu seharusnya tidak ada saat itu, tapi dia datang gitu. Jadi benar-benar mengganggu suatu proses. Perlu kamu ketahui apa yang seharusnya terjadi memang perlu terjadi ya, yang tentunya akan membawa kita ke arah yang lebih positif ya. Jadi mungkin rasanya saat ini memang sakit. Jadi posisi swords, pedang itu ini terlihat menusuk mulai dari kepala sampai tembus ke leher. Jadi itu bisa rasakan kira-kira sakitnya gimana. Dan itu bukan hanya satu pedang, tapi ada 3 pedang. Itu yang dirasakan sama perempuan yang satu ini ya, yang sedang duduk di sebelah sini. Tapi ada satu orang lagi yang terlihat seperti bukan manusia ya, karena kalau manusia tuh kakinya nggak akan berapi seperti ini. Nah, jadi dia itu sebenarnya sedang menjaga, bisa dibilang begitu. Dia itu sedang membimbing, guide, menghibur juga ya kalau aku lihat, karena dia memberikan bunga. Jadi selama proses, katakanlah ini cleansing ya, katakanlah ini memang sesuatu yang harus kamu alami, kamu jalanin, tapi ini semuanya kamu full guided ya. Ada kekuasaan atau ada kekuatan besar yang di luar kekuatan kamu yang sedang bekerja saat itu juga di samping kamu, mungkin tidak terlihat, tapi dia sedang bekerja membantu kamu. Dan kabar baiknya, hidden energy yang tidak terlihat tapi ada, tidak kamu sadari, itu adalah Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini
tentang keuntungan, kelimpahan materi yang tidak terduga-duga, mungkin menang hadiah, menang lotre, atau kenaikan gaji, atau bonus, atau dapat insentif yang lebih besar, itu sedang menunggu kamu saat ini. Ya, jadi dalam posisi Three of Swords, sakit hati ini, dan dalam bimbingan dari sesuatu yang bukan manusia ini, sesuatu yang punya kekuatan lebih besar dari kamu ini, sebenarnya kamu mengarah kepada ini, ya, kepada financial gain tadi ya. Tapi rasa sakit yang kamu rasakan saat ini, yang berkaitan dengan pengkhianatan, yang berkaitan dengan pihak ketiga ini, tanpa kamu sadari membawa kamu pada posisi Nine of Pentacles ya. Jadi Nine of Pentacles ini secara umum itu peningkatan dari sisi finansial ya. Jadi kalau menurut aku sih sabar-sabar aja dulu. Ya namanya sakit dinikmatin dulu. Nanti juga kamu akan paham dan mengerti kenapa harus mengalami ini setelah kamu merasakan yang ini ya. Nine of Pentacles, kelimpahan tadi. Oke. Gemini, itu pesan untuk kamu. Oke, kita lanjut ke Cancer. Cancerian. Sun, Moon, Rising, and Venus. Informasi yang perlu diketahui oleh Cancer untuk bulan Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Cancer untuk bulan Oktober 2021. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk bulan Oktober 2021. Oke, ready? Are you ready, Cancer? Cancerian, Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk Oktober 2021. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Oktober 2021. Hey, Cancer, I love you, Cancer. Cancerian. Padahal biasanya Cancer nggak keras kepala loh. Oh, nyaris. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Wow. Oke, Cancer, aku melihat ada perayaan di overall energy atau current energy kamu saat ini. Untuk bulan Oktober 2021 kamu akan mengalami situasi yang rasanya seperti sedang merayakan sesuatu ya, seperti sedang celebrating sesuatu. Bisa berhubungan dengan keluarga, bisa berhubungan dengan sahabat, rekan-rekan kantor, ataupun komunitas yang sedang kamu ikuti saat ini. Tapi ada perayaan di situ. Aku bisa ngerasakan ada kegembiraan, kamu ngadain pesta, mungkin kamu mengundang beberapa teman ataupun keluarga. Happiness, joy, full of joy untuk Oktober. Karena ini ada general reading, jadi aku nggak tahu ya apa yang terjadi sebelumnya sehingga kamu bisa merayakan sesuatu di Oktober ini. Tapi yang jelas akan ada perayaan di bulan Oktober ini yang kamu lakukan ya. Kalau aku lihat sih di sekitar 3 bulan terakhir, di antara bulan Juli, Agustus, September, ada sesuatu yang berhasil kamu kerjakan sehingga kamu ngerasa pantas untuk merayakannya, dan perayaannya itu akan ada di bulan Oktober nanti ya. Aku bisa ngerasakan situasi yang benar-benar happy ya, joy, full of joy. Ada orang ketawa, ada musik juga, ada makanan banyak, dan ini acara juga dihadiri keluarga, teman-teman. Aku nggak ngerasain ada hubungannya dengan romance ya, tapi lebih ke ke circle pertemanan kamu dan keluarga. Jadi circle-nya tuh kecil, lingkupnya kecil, tapi ini intinya adalah ada perayaan ya, ada sesuatu yang dirayakan. Congratulations, apapun itu, aku nggak tahu apa, tapi yang pasti yang namanya perayaan, sukacita, ada kegembiraan di situ. Aku juga turut senangnya. Sedangkan untuk energi yang ada tapi tidak kamu sadari, itu adalah Three of Wands. Yang aku rasakan, perayaan yang akan kamu lakukan di bulan Oktober ini itu bukan perayaan puncak ya. Jadi
dengan munculnya Three of Wands di sini, Three of Wands ini bicara tentang teamwork ya. Ada teamwork, terus ada expansion atau perluasan dari suatu situasi keberhasilan. Ini yang aku rasakan. Yang saat ini mungkin masih tersembunyi, itu ada tapi kamu masih belum sadar penuh. Nah, jadi celebration yang kamu lakukan di bulan Oktober ini, perayaan yang kamu lakukan di bulan Oktober ini belum perayaan puncaknya. Jadi akan ada kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Ya, ada ekspansi dari apa yang telah berhasil kamu lakukan di 3 bulan terakhir yang saya bilang tadi, di Juli, Agustus, September. Itu belum berhenti di situ, masih ada ekspansinya, masih akan berkembang lebih jauh lagi karena ada Three of Wands di sini. Jadi artinya kesuksesan itu berkembang, kesuksesan itu mengalami ekspansi, dan bisa jadi akan ada perayaan yang lebih besar lagi ya, terutama sampai akhir bulan 12 ya, akhir bulan 12 2021. Nanti kamu bisa rasakan sendiri. Congratulations ya, selamat. Oke, itu tadi untuk Cancer. Sekarang kita lanjut ke Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Informasi yang perlu diketahui oleh Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Oke, thank you. Are you ready, Leo? Leo, Leo, Leo. I love you, Leo. I love you, Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk bulan Oktober 2021. Leo, Leo, Leo. Leo, 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 Leo. What's wrong, Leo? Ada apa, Leo? Okay. Oke, Leo. Overall energy atau current energy yang sedang terjadi untuk kamu di bulan Oktober 2021 itu ada Judgment. Yang aku rasakan, akhirnya kamu bisa membuat suatu keputusan. You made your mind ya. Kamu sudah oke, ini dia begitu. Jadi udah nggak bisa ada pengaruh lagi, atau kamu tidak menerima saran dari luar lagi. Kamu tidak mau mengubah kamu tidak mau mengubah keputusanmu lagi. This is final decision. Itu yang aku rasakan dari kartu Judgment ini. Mungkin keputusan yang kamu buat ini aku rasakan atas pertimbangan yang cukup panjang ya, sepanjang tahun 2021. Kalau aku lihat sih dari Januari sampai mungkin ke pertengahan September itu kamu dalam situasi menimbang, kemudian mengingat kembali begini, apalagi Leo ya. Apa yang akan terjadi jika begini, apa yang akan terjadi jika begitu. Kamu sudah buat keputusannya pada akhirnya. Kartu Judgment ini untuk aku sih, Leo 2021 bulan Oktober membuat keputusan yang penting, dan itu adalah final. Apapun keputusannya itu, aku nggak tahu, kamu yang tahu. Dan keputusan yang kamu ambil ini divinely guided ya, karena Judgment itu major arcana. Ini melibatkan suatu kekuatan besar di luar kemampuan kita manusia, yang kamu sadari atau tidak sadari itu mengarahkan kamu sebenarnya, mungkin sedikit memaksa untuk membuat keputusan itu. Karena ini ada general reading, jadi aku nggak bisa ambil apa yang terjadi di masa lalu, tapi aku bisa ngerasakan banyak peristiwa-peristiwa tower moment ya yang kamu alami sepanjang tahun 2021, terutama dari Januari sampai pertengahan September, hingga akhirnya Judgment ini keluar di bulan Oktober. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi ya. Ini adalah keputusan final yang kamu buat, dan itu adalah divinely guided. Satu kabar baik, jika
situasi adalah divinely guided, artinya itu ada kekuatan besar tadi ya. Kamu bisa bilang Tuhan, kamu bisa bilang semesta, universe, atau apapun itu, angel. Jika itu memang atas keinginan kekuatan besar tersebut, artinya kamu tidak bisa mengatakan tidak. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, karena begitu mereka membuat keputusan, kamu itu sebenarnya cukup tinggal menjalani saja ya, karena segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk menjalaninya itu sudah disiapkan. Percaya aja, jalani, bersyukur, berterima kasih dalam setiap kondisi, semuanya akan disediakan untuk kamu ya. Leo, aku turut senang mendengarnya. Oke, untuk hidden energi yang tersembunyi dan tidak kamu sadari, King of Pentacles. Aku ngerasa ketika judgment ini datang, ketika kamu sudah berhasil membuat keputusan final yang tadinya adalah divinely guided, itu yang akan membawa kamu ke posisi King of Pentacles ya. King of Pentacles ini sosok yang praktis, gak suka macem-macem, gak suka yang ribet-ribet, gak suka yang terlalu bertele-tele ya. Dia itu wise, bijaksana, dan punya bakat alami sebagai pemimpin. Jadi kerja keras kamu selama bulan Januari sampai pertengahan September yang aku bilang tadi ya, dengan berbagai macam tower moment, entah berapa kali tower moment gitu, itu akhirnya membuahkan hasil ketika kamu berhasil mengambil satu final decision yang akhirnya mengarahkan kamu kepada energi King of Pentacles ini. Energi yang bagus kalau menurut aku ya. Walaupun King of Pentacles ini bisa dibilang berbanding terbalik ya dengan sifat kamu aslinya, tapi mau gak mau, karena tadi judgmentnya itu, final decisionnya itu divinely guided ya. Mau gak mau memang kamu harus menerima energi baru. Ini mungkin akan terasa di tahun 2022. Kamu bisa merasakan, wow, what's wrong with me? Something wrong. Yang dulunya begini, kenapa aku jadi begini? Tapi itu menuju arah yang baik. Kalau aku ngerasa itu menuju sesuatu yang positif ya. Karena ada judgment, ada kartu judgment yang mengiringinya. Bagus Leo, keren. Thank you Leo. Oke. Kita lanjut ke Virgo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Informasi yang dibutuhkan oleh Virgo, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Pesan dan informasi yang perlu diketahui oleh Virgo untuk bulan Oktober 2021. Oke, thank you. Terima kasih Virgo. Are you ready Virgo? Let's hit it Virgo. Oh wow, that's fast Virgo. Thank you. Oke Virgo, yang aku rasakan overall energy atau situasi yang akan kamu hadapi di bulan Oktober 2001 ini sangat erat kaitannya dengan generosity ya, memberi dan menerima. Banyak memberi, banyak menerima. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Apalagi untuk Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth sign bukan tipe-tipe pemberi sih sebenarnya. Tipe-tipe Pentacles itu bukan tipe pemberi sebenarnya. Mereka lebih suka mengumpulkan. Halo Taurus, halo Capricorn, halo Virgo. Ya enggak sih? Nah, tapi untuk Virgo 2021 bulan Oktober, kamu diharapkan untuk lebih generous ya. Jadi lebih bermurah hati. Bermurah hati dalam hal menerima dan bermurah hati dalam hal memberi.
Eh, Kartu Six of Pentacles ini sebenarnya bukan tentang memberi ya, walaupun di sini terlihat seolah-olah dia itu punya banyak yang untuk diberi, ya, terus dia membagi-bagikan. Tapi Nine of Pentacles ini bicara lebih dari sekedar memberi, tapi juga posisi atau kemampuan untuk menerima. Kita pasti tahu lah ya, sama-sama tahu kalau ada orang yang sulit untuk memberi, ada juga orang yang sulit untuk menerima, terutama menerima kebaikan orang. Jadi kalau orang yang sulit untuk menerima itu biasanya dia punya pemikiran macam-macam aja gitu. Kalau ada orang yang mau kasih sesuatu, ini nanti apa ya, there's no such a free lunch. Kalau kamu diajak makan siang, apa ya dia mintanya ya sebagai gantinya ya. Kalau dia seandainya, kalau misalnya dia menawarkan bantuan, ini bener-bener tulus nggak yang ngebantunya, atau dia butuh sesuatu, atau dia ingin imbalan bla bla bla. Nah itu Virgo banget tuh, terlalu banyak mikir ya. Jadi intinya di Oktober 2021 ini, ingat kalau kamu banyak memberi, maka kamu juga pasti akan banyak menerima. Aku ngerasa memang untuk Oktober ini kamu akan banyak memberi. Entah kenapa aku nggak tahu, karena ini ada general reading, tapi kamu akan banyak memberi. Jadi coba kamu tanamkan dalam hati, kalau kamu banyak memberi, kamu pasti akan banyak menerima. Jadi kalau nanti posisi kamu sedang menerima, ya segala pikiran-pikiran negatif itu tolong dihilangkan deh. Ya terima-terima aja, anggap aja ya saya bisa menerima karena saya banyak memberi gitu. Aku bisa menerima karena aku banyak memberi. Jadi itu balance. Mau lihat ini tanda scale, tanda timbangan, balance. Dan kita memang masuk ke new moon in Libra ya, dari tanggal 6 Oktober, nanti full moonnya itu di tanggal 20 Oktober. Libra itu musimnya keadilan, justice. Segala macam timbangan muncul deh kalau di musimnya Libra ini selama bulan Oktober ini. Jadi kamu banyak menerima itu karena kamu banyak memberi, ya, balance, seimbang. Terus energi yang tersembunyi yang tidak kamu sadari namun ada adalah King of Wands. King of Wands ini adalah seorang pemimpin yang berkarisma ya, kuat, karakternya kuat, gak gampang terombang-ambing, pemimpin yang baik. Terus dia itu charming, dia itu punya karisma, terus pemberani juga. Kalau aku lihat ini berkaitan ya. Ini Bapak Raja yang ini nih, om-om yang yang lagi duduk ini di singgasananya pegang tongkat satu. Ini adalah ini. Look at the same color, hijau. Jadi yang aku rasakan di bulan Oktober 2021 ini kamu akan dihadapkan pada situasi untuk banyak memberi dan banyak menerima ya. Jadi akan ada balance antara memberi dan menerima yang kamu rasakan atau yang kamu alami di bulan Oktober 2021, dan itu yang akan membawa kamu kepada posisi King of Wands. Kamu tahu Virgo ini kamu ya, Virgo si Pentacles, yang sangat earth sekali, yang akan merasa secure dengan kepemilikan harta, dengan materi, dibandingkan dengan seorang Wands ya. Kalau Wands itu lebih ke kreativitas. Aku ngerasa akan ada perubahan dari mental earth, mental Pentacles itu kamu masuk ke mental fire Wands ya, itu tentang kreativitas. Ini general reading, jadi aku nggak bisa ngelihat kira-kira apa goal atau outputnya nanti, dan aku nggak mau bahas sampai ke situ. Aku mau bahas di energi sekarang sama hidden energy saja. Tapi aku rasa dengan kamu semakin banyak memberi dan semakin banyak menerima di bulan Oktober ini hingga nanti ke akhir Desember 2021, ini akan membawa kamu energimu berpindah dari energi Pentacles ke Wands. Di awal 2022 atau sepanjang tahun 2022, kamu akan bermain di energi Wands sebagai seorang king
King of Wands yang penuh kreativitas, yang tadi saya bilang itu bold leader. Dia itu memang pemimpin yang tough, yang tidak gampang dipengaruhi. Dia punya keputusannya sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan di bulan Oktober nanti dengan banyak memberi dan menerima, sehingga kamu berada pada situasi balance. Kalau aku rasa ini sih perpindahan energi yang positif ya. Mungkin kamu punya fire sign di moon atau di rising. Kamu bercat kamu di rising atau moonnya itu ada fire sign-nya. Apa yang akan terjadi di 2022? Who knows? Siapa yang tahu? Tapi energi King of Wands itu adalah kabar baik ya. Menurut aku sih, yang aku rasakan itu satu perubahan ke arah yang positif. Oke, Virgo. Terima kasih Virgo. Kita lanjut ke Libra. Libra di musimnya Libra. Informasi yang perlu diketahui oleh Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk bulan Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Libra untuk bulan Oktober 2021. Oke, thank you Libra. I love you Libra. Libra. Are you ready Libra? Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Libra untuk bulan Oktober 2021. Libra. Oke. Oke Libra, overall energi atau energi yang akan meliputi kamu selama bulan Oktober 2021 yang aku rasakan ini berkaitan dengan download ya, komunikasi. Tapi komunikasinya itu bukan komunikasi dengan manusia. Yang aku rasakan di sini kamu akan berkomunikasi dengan spirit guide, angel, Tuhan, dengan universe. Tapi yang pasti ini berhubungan dengan download. Download itu kamu menerima informasi dari satu pemilik kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kamu. Oke, katakan saja Tuhan ya, kalau kamu percaya Tuhan. Kamu menerima informasi atau mendownload informasi dari Tuhan tentang sesuatunya apa, aku nggak tahu, karena itu hubungan pribadi masing-masing ya. Itu hubungan kamu dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan semacam pencerahan, enlightenment. Eight of Wands itu kartu enlightenment, kartu pencerahan untuk saya ya. Untuk aku itu, kalau ini muncul, ini seperti baru mendapat penjelasan tentang suatu hal, tentang suatu peristiwa, tentang suatu kondisi yang selama ini kamu bertanya-tanya kenapa begini ya, kenapa begitu, ini kok begini, ini kok begitu gitu. Terus ini muncul, kamu lihat itu arahnya dari atas, ini tongkatnya datang dari atas ke bawah dan bertubi-tubi. Download itu seperti itu. Proses download dari higher self itu datangnya tiba-tiba, cepat, rapid, banyak, tapi itu sesuai dengan kemampuan kamu ya. Artinya kamu nggak akan error gitu ya, kayak nerima too much information. No, ini benar-benar sesuai dengan kapasitas kamu, dan kamu harus benar-benar berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan karena kamu dikasih informasi seperti ini ya. Even itu terlihat seperti satu arah gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya pernah kamu ajukan ya. This is the answers. Okay, this is the answer. Apa itu jawabannya, Ray? I don't know. You know. Kamu bertanya apa dan jawabannya sekarang sudah ada.
itu ada di hatimu. Listen to your intuition ya, dengarkan intuisimu, dengarkan kata hatimu, tenangkan pikiran, dengarkan kata hati, jawabannya ada di situ. Find the answer through your heart. Itu lagu siapa ya? Tapi kurang lebih begitu ya, kamu harus menenangkan pikiran untuk bisa mendengarkan hatimu. Jawabannya ada di situ di bulan Oktober 2021 ya. Sedangkan untuk hidden energi yang aku dapat di sini adalah Page of Wands. New project or creative idea. Jadi kalau menurut aku, yang aku rasakan, informasi yang kamu download dari Tuhan itu ini akan sangat penting untuk new project yang akan kamu jalankan. Ini yang aku lihat sih di 2022 ya, yang aku rasakan. Jadi selama Oktober, November, Desember ini download luar biasa banyak. Tapi ingat, itu sesuai kapasitas kamu. Jadi kamu nggak akan overload, kamu nggak bakalan error, kamu nggak bakalan drive full. Kamu akan benar-benar bisa kayak menyimpan dengan rapi informasi-informasi tersebut dan bisa memanggil kembali kapan saja dibutuhkan. Dan itu sangat berkaitan dengan new project of creative idea ini ya, yang aku rasakan ini di bulan mulai dari Januari 2022. Idenya mentah, yang aku tangkap ini mentah banget. Jadi ide kreatif itu sudah ada di pikiran kamu sudah punya di pikiran kamu, tapi masih mentah sekali, masih mentah. Ini nextnya gimana ya, terus harus gimana ya, nanti kalau ada masalah begini bagaimana ya gitu ya. Dan memang ini penting untuk hidupmu sepanjang tahun 2022. Ini penting untuk kamu. Jadi perhatikan baik-baik informasi apa yang kamu download. Tadi triknya aku udah kasih tahu. Calm your mind, tenangkan pikiranmu, dengarkan intuisi ya, dengarkan suara hatimu. Jawabannya ada di situ, dan ini sangat penting. Informasi dan jawaban-jawaban ini sangat penting untuk proyek kamu yang baru. Kamu tahu itu proyek apa, hanya kamu yang tahu. Aku nggak tahu, tapi yang pasti kamu sedang mempersiapkan satu proyek yang kecil, yang masih sangat mentah sekali. And who knows, siapa tahu itu nanti akan jadi big project, mungkin project terbesar dalam hidupmu yang pernah kamu lakukan ya. Apa saja ya, proyek ini bukan harus selalu mengenai pekerjaan, urusan kantor, no. Nikah juga bisa proyek loh, ya nggak sih? Misalnya kamu sudah menemukan seseorang, terus masih gimana ya, bisa nggak ya, nah, kamu dikasih jawaban, tanya aja, jawabannya ada. Oke, tadi kan udah dikasih tahu ya caranya. Calm your mind, listen to your intuition, listen to your heart. Hatimu itu nggak akan pernah berbohong. Oke, Libra. Oke, kita lanjut ke Scorpio. Halo Scorpio, I love you Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Informasi dan pesan apa yang perlu diketahui oleh Scorpio untuk bulan Oktober 2021? Informasi atau pesan apa yang perlu diketahui oleh Scorpio untuk bulan Oktober 2021? Informasi atau pesan yang perlu diketahui oleh Scorpio untuk bulan Oktober 2021. Terima kasih Scorpio. I love you Scorpio. Are you ready Scorpio? Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Scorpio, I love you Scorpio. Yes, you know I love you Scorpio. You make it easy. Oke, Scorpio. Overall energi yang akan meliputi kamu selama bulan Oktober 2021 di Libra season ini, yang aku rasakan adalah menunggu.
Waiting. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Betul sekali. Oke, jadi yang aku rasakan kamu ini sedang menunggu sesuatu. Situasi apa itu aku tidak tahu. Sekali lagi ya, Scorpio, karena ini adalah general reading, kita nggak ngelihat masa lalu dan kita nggak ngelihat potential future, tapi energi kamu di bulan Oktober adalah menunggu yang sangat melelahkan. Dan ini akan terus berlangsung yang aku rasakan sepanjang 2021 ya, sampai nanti akhir Desember. Sorry to say Scorpio, dan hasilnya, the outcome atas penantian atau menunggumu yang lama itu, Three of Swords, kekecewaan, sakit hati, perasaan dikhianati. Sorry Scorpio, ini general reading. Semua pesan ataupun informasi yang saya sampaikan belum tentu untuk semua Scorpio yang ada di luar sana ya, atau Scorpio yang sedang menonton saya saat ini. Tapi mungkin ada yang perlu mendengar ini. Tapi penantian kamu sepanjang tahun 2021 hingga bulan Oktober, dan yang aku rasakan November dan Desember ini akan tetap berlanjut, waiting ini, dan the result is broken hearted. Hasilnya adalah sesuatu yang akan membuat kamu merasa sakit ya. Seperti aku bilang, kalau kamu lihat ini gambar, ini ditusuk di kepala, dari kepala keluarnya dari chin, dari dagu. Rasakan sakitnya seperti apa? Bukan 1 tapi 3. Jadi ini betrayal ini atau pengkhianatan. Aku nggak akan perpanjang ceritanya karena ini butuh butuh tarikan kartu yang lebih banyak lagi untuk mengetahui apa latar belakangnya, apa pemicunya, apa potensial outcome-nya gitu. Tapi kan kita saat ini general reading hanya untuk melihat energi yang akan terjadi di bulan Oktober sama hidden energy ya, energi tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jadi aku cuma bisa bilang, Scorpio, selama bulan Oktober ini kamu masih akan terus menunggu, waiting. Nunggu cantik loh. Kamu lihat dia sederhana tapi cantik. Dia punya banyak. Dia punya banyak resources. Tapi dia lebih memilih menyimpan dan menunggu sesuatu. Sebenarnya kalau udah punya koin sampai 7 begini, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tapi Scorpio ini memilih untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti, dan hidden energinya adalah betrayal. Ini hasil dari penantian kamu. Oke. Sorry to say Scorpio, tapi aku cuman penyampai pesan. Aku jangan disalahin dong, jangan ditembak ya. Aku hanya menyampaikan pesan sesuai dengan kartu yang ada. Sampai di situ saja Virgo. Aku tidak Virgo. Mungkin kamu dealing dengan Virgo. Sorry Scorpio. Sampai di situ saja. Aku tidak perpanjang cerita ini. Good luck lah ya. Good luck, be patient. Oke, kita lanjut untuk Sagittarius. Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk general energy kolektif bulan Oktober 2021. Oke. Sagittarius, general energi untuk bulan Oktober
2021. Informasi atau pesan yang perlu diketahui oleh Sagittarius untuk bulan Oktober 2021. Oke, ready. I love you, Sagittarius. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Oke, keluar. Oke, Sagittarius. Yang aku lihat overall energi atau energi yang akan meliputi kamu di bulan Oktober 2021, aku melihat adalah Three of Pentacles. Three of Pentacles ini adalah kartu kerjasama, kartu teamwork. Jadi yang aku rasakan di Oktober 2021 ini, kamu akan melibatkan orang lain untuk melakukan suatu project, atau orang lain melibatkan kamu untuk menjalankan atau melakukan suatu project tertentu. Intinya ada kerjasama di sini yang aku lihat, yang aku rasakan selama bulan Oktober dan mungkin akan berlanjut sampai akhir Desember, akhir tahun 2021 ini. Dan aku lihat akan menguntungkan semua pihak yang terkait di dalamnya ya. Oke. Di dalam teamwork ini, kamu akan belajar skill baru ya. Sesuatu yang belum pernah kamu lakukan secara mendalam, nanti kamu akan belajar banyak dan ada potensi untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Readingan ini lebih ke karir sih ya kalau aku lihat. Terus ada hidden energy yang tidak terlihat, namun ada, kamu tidak sadari, itu ada the moon. Menarik sekali kalau kartu Three of Pentacles itu berpasangan dengan the moon. Karena Three of Pentacles ini bukan bersifat individual ya. Ini melibatkan banyak orang, lebih dari satu orang ya. Jadi kita bergabung dengan beberapa orang untuk membentuk teamwork, dan energi tersembunyinya adalah secret, rahasia ya, the moon. Coba ya secara dekat, ini the moon. Mereka berdua ini sebenarnya harmoni loh ya. Jadi mereka masing-masing memainkan alat musiknya sendiri ya. Ini ada dua ekor anjing melihat bulan seolah-olah melolong ya. Kalau kita bisa rasain, ini kartu bilang anjingnya melolong. Anjingnya melolong karena ini permainan musiknya harmoni. Jadi di dalam kartu the moon ini sebenarnya ada harmoni, tetapi ada rahasia di dalamnya ya. Kebenaran yang tidak terungkap. Kalau aku ngerasain sih, ini bukan sesuatu yang jelek ya, bukan sesuatu yang negatif. Karena yang disimpan itu kebenaran. Suatu saat kebenaran pasti akan terungkap, biar bagaimanapun juga. Dan itu akan berkaitan dengan kesuksesan teamwork ini. Ya, jadi kalau di bulan Oktober ini kamu ada berencana untuk masuk ke suatu tim tertentu yang belum pernah kamu masuki sebelumnya, ini mungkin sebagai pertanda atau warning buat kamu kalau di situ memang ada rahasia ya. Ada semacam informasi terselubung yang tidak kamu ketahui. Tapi karena ini adalah Three of Pentacles, artinya setelah selesai dari proses kerjasama ini, dari proses teamwork ini, kamu akan menjadi ahli di bidang tertentu ya. Jadi kalau menurut aku, kalaupun memang ada rahasia di hidden energinya, rahasia ini yang tidak akan tersimpan lama. Tapi kamu gak perlu takut ya, karena ini adalah Three of Pentacles. Kamu sukses di sini untuk learning something new, dan aku rasa kebenaran itu akan terungkap ketika kamu masuk ke dalam tim itu. Jadi bisa dibilang secara langsung atau secara tidak langsung kamu akan membantu untuk mengungkapkan satu rahasia ya. Karena nantinya di Three of Pentacles ini semua pihak akan learning something new. Kemajuan itu akan kalian dapatkan full maksimal setelah rahasia ini terbawa ke permukaan ya. Rahasia apa aku nggak tahu, tapi yang pasti kamu adalah salah satu dari kunci atau pemeran ya, pemeran inti dalam membongkar kebenaran tersebut, dalam mengangkat kebenaran itu ke permukaan. Karena
pada akhirnya ini adalah Three of Pentacles. Semua orang di dalam tim tersebut akan learning something new, akan mendapat satu perubahan ke arah yang positif ya. Belajar sesuatu yang baru, menguasai sesuatu yang baru, tentunya itu positif. Jadi kalau aku lihat sih nggak ada yang aneh ya untuk Oktober ini. Sag, readingan kamu bagus ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu, Sagittarius. Good luck. Oke, kita lanjut ke zodiak berikutnya. Capricorn, Capi. Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. General energy untuk bulan Oktober 2021. Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. General energy untuk bulan Oktober 2021. Informasi yang dibutuhkan oleh Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Capricorn, are you ready, Capricorn? Another earth sign. Si Pentacles ya. Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. General energy kolektif untuk bulan Oktober 2021. Informasi atau pesan yang perlu diketahui oleh Capricorn untuk bulan Oktober 2021. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Capricorn. Oh, flipper. Oke, Capricorn. General energy atau energi yang akan meliputin kamu selama bulan Oktober 2021 adalah High Priestess. High Priestess ini adalah kartu Major Arcana kedua di deck Tarot setelah The Magician. Ini kartu tentang kebangkitan spiritual, kedekatan dengan Tuhan, dengan universe, dengan semesta, hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ini proses tersadarnya seseorang bahwa sebagai manusia dia itu punya peranan penting di dunia ini ya. The High Priestess juga adalah kartu yang menyatakan perubahan intuisi seseorang menjadi lebih tajam ya. Jadi kalau selama ini lebih banyak mengandalkan pikiran, High Priestess ini menyatakan bahwa seseorang itu akan lebih banyak mengandalkan intuisi ya. Jadi lebih wise, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih percaya diri, self confidence juga meningkat. Bisa lihat dia itu lagi membaca sesuatu ya. Jadi insting untuk menambah pengetahuan, insting untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak itu meningkat ya. Untuk kartu High Priestess ini sangat positif sekali. Oke. Untuk di hidden energi yang tidak kamu lihat dan tidak kamu rasakan namun ada, kembali Three of Pentacles muncul. Ini tentang teamwork, belajar sesuatu yang baru. Artinya kamu akan masuk ke kelompok atau grup tertentu, atau kelompok atau grup tertentu mengajak kamu masuk untuk bergabung dengan mereka, yang pada akhirnya outputnya itu akan membuat kamu belajar sesuatu dan menguasai sesuatu ya, menguasai sesuatu yang baru yang selama ini belum pernah kamu perdalam ya. Aku ngerasa ini lebih ke spiritual awakening sih, karena ini High Priestess ini yang pertama muncul ya, overall energinya. Jadi ini ada campur tangan universe, ada campur tangan Tuhan di sini untuk membuat kamu berada di energi High Priestess yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kamu atas sesuatu hal ya.
Jadi yang aku lihat di Three of Pentacles ini, kamu akan bergabung dengan soul tribe kamu, dengan teman-teman satu frekuensimu ya, dengan teman-teman satu energi denganmu ya. Dan ini ada misi, ada tujuan yang lebih besar, skupnya lebih luas ya. Yang intinya itu adalah untuk membantu kebangkitan spiritual orang lain di dunia ini untuk saat ini ya. Itu yang aku rasakan sih. Ini dalam sebenarnya. Tapi karena general reading kita nggak ini ya, kita nggak akan bahas sampai jauh. Tapi intinya yang aku rasakan, kamu sedang dipersiapkan di bulan Oktober 2021 ini, kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih pintar, lebih bijaksana, lebih mengetahui suatu bidang tertentu. Dan yang mempersiapkan itu adalah universe ya, adalah Tuhan. Dan kamu siap. Di akhir 2021 kamu sudah siap. Dan aku lihat ini di 2022 kamu akan ditarik masuk ke kelompok tertentu ya. Jadi bukan kayak model sign up atau mendaftar di grup tertentu, mendaftar di komunitas tertentu, tidak. Energetically kamu akan ditarik untuk bergabung dengan soul tribe kamu, dengan orang-orang yang sama sepertimu. Nanti mereka akan mengajari kamu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Kamu akan merasa sangat dekat dengan mereka. Kamu akan merasakan, ini orang dari mana aja gitu. Gue cari selama ini, akhirnya ketemu juga gitu ya. Bagus sekali ya, kalau menurut aku sih ya, pribadi ini bagus sekali. Seorang high priestess bertemu dengan soul tribe-nya. Wow, ini luar biasa kalau menurut aku. Apa yang berikutnya yang harus saya lakukan? Divinely guided, kalian akan bertemu dengan soul tribe kalian. Selamat ya. Semoga perjalanan spiritual kalian bisa kalian nikmati tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Oke, itu aja pesan untuk Capricorn Capi di bulan Oktober 2021. Good luck ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Informasi atau pesan yang perlu diketahui oleh Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Informasi yang perlu diketahui oleh Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Oke, ready. Terima kasih. I love you Aquarius. I love you Aquarius. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk bulan Oktober 2021. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Oke. Oke, Aquarius, overall energi yang aku lihat dan aku rasakan untuk bulan Oktober 2021 ada permohonan maaf ya. Ada permohonan maaf yang aku rasakan. Seseorang meminta maaf dan memberikan satu penawaran ya. Jadi meminta maaf kemudian mengajukan penawaran. Siapa itu aku nggak tahu, mungkin kamu yang meminta maaf dan mengajukan penawaran, atau ada seseorang, orang lain, orang yang kamu sedang berurusan dengan dia di sepanjang tahun 2021 ini, mungkin datang ingin meminta maaf dan memberikan penawaran pada kamu ya. Hidden energy yang tidak kamu lihat, yang tidak kamu rasakan namun ada, itu adalah Eight of Cups. Jadi ini cerita tentang moving on. Walaupun ini kamu bisa lihat ada 8 cups di sini ya, tapi ini orangnya malah pergi, ninggalin cups yang ada di depannya, dan dia pergi menuju sesuatu yang tidak pasti. Kenapa aku bilang nggak pasti? Karena nggak kelihatan di depannya ada apa, tapi dia
dari gestur, dari posisi tubuhnya di kartu ini, dia terlihat yakin, dia terlihat pede-pede aja sih mau pergi. Gue nggak peduli apapun 8 cups ini isinya apa, aku nggak peduli, aku mau pergi ke new direction mungkin ya, ke situasi baru. Jadi ini ada meninggalkan situasi yang lama untuk menuju ke situasi baru. Jadi kalau ini dipasangkan, ini ada yang minta maaf dan menawarkan sesuatu, yang ini bilang no way, thank you, next. Ini padahal knight loh ya. Kalau kita lihat kudanya bagus, kudanya makan dengan baik, pakaiannya bagus, dia tuh pegang cups yang besar sekali ya. 8 tambah 1 cups itu 9, wish fulfillment. Artinya harapan-harapan yang menjadi kenyataan. Tapi lihat, dia malah nggak peduli, bodoh amat. Jadi ada 8 cups dan ada 9 cups bersama seorang knight kesatria, bukan page ya, knight yang meminta maaf dan menawarkan sesuatu. Dia bilang sorry, I move on. Jadi ini lebih ke suatu situasi move on ya. Mungkin kamu atau orang yang sedang berhubungan dengan kamu saat ini, bisa siapa saja, tapi yang jelas energinya itu adalah energi orang yang datang untuk meminta maaf dan memberikan penawaran tapi tidak ditanggapi karena pihak lain itu atau pihak kedua itu sudah membuat keputusan yang bulat. Aku tidak mau dengan 8 cup ini, dan aku tidak mau dengan 1 cup besar yang kamu berikan, walaupun kamu seorang kesatria atau knight. Aku mau pergi mengejar sesuatu yang tidak pasti, tapi aku percaya diri dalam melakukan hal ini. Begitu dia. Jadi kalau aku rasa sih ini positif banget ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak lihat sampai ke situ. Tapi mengejar sesuatu yang baru, yang menurut kata hati kita, menurut intuisi kita itu adalah yang benar untuk dilakukan. Kalau kita tetap berpikir positif, kalau kita tetap memiliki niat yang baik, pasti di ujung seberang sana setelah air ini pasti akan ada hal-hal baik juga untuk kita ya. Terutama untuk mereka yang sangat mengandalkan intuisi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan aku harap kamu juga tahu apa yang kamu lakukan ya, Aquarius. Oke, itu untuk Aquarius. Yang terakhir adalah Pisces. Ini adalah zodiak terakhir yang akan coba saya baca energinya di Oktober 2021 in general kolektif. Untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Informasi atau pesan apa yang perlu diketahui oleh Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus selama bulan Oktober 2021? Satu kali lagi Pisces. Once more, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk bulan Oktober 2021. Oke, terima kasih Pisces. I love you Pisces. Pesan atau informasi apa yang perlu diketahui oleh Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021? Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Pisces untuk bulan Oktober 2021. Pesan atau informasi yang perlu diketahui oleh Pisces untuk bulan Oktober 2021. Wow. Are you ready Pisces? Oke, Pisces, yang aku rasakan dan aku lihat di Oktober 2021 ini, kamu akan berkelimpahan dengan cinta. Ace of Cups ini unconditional love ya. Jadi cintanya itu bukan karena sesuatu hal, bukan karena suatu alasan, tapi memang unconditional love. Jadi sharing and caring in generosity. Kamu memang punya punya niat dan kemampuan untuk mencintai siapa saja dengan unconditionally ya, dengan tidak mengharapkan balas, dengan tulus, dengan ikhlas, tidak
no string attached, pure, murni. Itu dia Ace of Cups, unconditional love ya. Prosesnya bagaimana kamu bisa sampai di Ace of Cups, aku nggak tahu dan aku nggak mau cari tahu sekarang. Tapi yang jelas kamu ada di posisi unconditional love. Itu posisi tertinggi dari mencintai. Ya, jadi untuk bisa sampai di posisi ini sebenarnya manusia nggak bisa sendiri ya, nggak bisa menjalaninya sendiri, karena itu kamu ada lihat some kind of angel behind her ya, dia pegang satu cup kemudian melihat ke arah kanan dan di belakangnya itu ada burung. Ini lambang malaikat ya, dengan sayap yang lebar yang besar, itu artinya kekuatan yang di luar kekuatan manusia yang mampu membuat kamu berada di posisi unconditional love ini. Unconditional love itu bukan cinta manusia, itu asli anugerah murni, pure anugerah dari Tuhan ya, dari semesta, dari universe, dari apapun yang kamu ingin sebutkan. Yang jelas ini bukan hasil kerja manusia, ini bukan karena kemampuan kamu, makanya kamu bisa berada di posisi Ace of Cups ini, tapi memang murni karena diberi oleh kekuatan besar tadi ya, dikasih oleh Tuhan. Hidden energy yang tidak kamu sadari tapi ada, ini adalah perayaan. Four of Wands ini juga orang bilang kartu 11-11 ya. Aku sih ngerasa ini hubungan soulmate level tinggi ya, karena saat ini kamu ada di energi Ace of Cups ya, unconditional love, itu yang akhirnya membawa kamu ke energi Four of Wands yang tidak kamu sadari. Ini mungkin akan terjadi sekitar 4 bulan dari sekarang, which is mungkin di Januari ya, dari Januari 2022 aku ngelihat ada pernikahan, karena di kartu sesudah Four of Wands itu ada The Hierophant. Mungkin ya ada beberapa di antara kalian, tidak semua, karena ini adalah general reading dari posisi unconditional love, karena kamu mencintai itu dengan murni, dengan pure, artinya itu giving and sharing tanpa mengharapkan balasan, ikhlas gitu. Itu yang membawa kamu ke posisi pernikahan ini. Dan ini aku lihat soulmate level tinggi ya, high level soulmate, karena Four of Wands itu angka 11-11. Mungkin ada synchronicity, kamu juga sudah lihat angka 11-11 berkali-kali sepanjang tahun 2021 atau 2020, ataupun mungkin dari 4 tahun terakhir ya, tapi yang jelas ini semacam wish fulfillment atas dasar cinta unconditional love ini. Kamu menaikkan energi, frekuensi kamu ke level yang lebih tinggi, sehingga kamu masuk ke energi Four of Wands ya. Kalau kartu Four of Wands ini, kalau untuk aku sih ini seperti major arcana juga ya. Jadi ini memang ada campur tangan divine, ada campur tangan universe di sini. Ini kartu yang sakral, pernikahan. Kalau bisa dilihat juga ini seperti ada tenda ya. Ini seperti tiang tenda, ada 4 tiang didirikan, terus dikasih atap di atasnya. Itu untuk merayakan sesuatu. Jadi di bawah situ ada abundance, ada kebahagiaan, ada kelimpahan. Di sini juga ada anak-anak. Oke, mungkin akan melibatkan anak juga ya. Ada yang hamil atau ada yang sudah bawa anak dari hubungan pernikahan sebelumnya. Tapi yang jelas ini positif sekali. Unconditional love diikuti dengan Four of Wands, dan yang di akhir aku ngeliat ada Hierophant. Hierophant itu bicara tentang hubungan tradisional ya. Orang-orang pada akhirnya akan menikah gitu ketika mencintai seseorang. Oke, dirasakan cocok, ini adalah pernikahan, dan Hierophant ini semacam konfirmasi bahwa memang akan ada pernikahan. Dan aku lihat itu di awal 2022 ya, dimulai dari Januari. Tolong diingat, ini adalah general reading, tidak semua orang akan mengalami hal yang sama, tidak semua pesan untuk orang yang sama, tapi aku yakin seseorang perlu untuk melihat dan mendengar apa yang aku sampaikan di video ini tentang 3 kartu ini ya, untuk Pisces di Oktober 2021. Jadi sekali lagi aku mau bilang selamat, congratulations Pisces.
Ini benar-benar positif sekali. Unconditional love, celebration, for wish fulfillment, dan dikonfirmasi oleh The Hierophant. Oke, Pisces. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi saya cuma ingin ingatkan, ini adalah general reading dan energinya adalah energi kolektif untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kamu bisa cek birth chart kamu dan kemudian sesuaikan dengan readingan di 12 zodiak yang udah aku buat. Oke, segitu aja dulu dari aku. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.